Suasana di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta mulai dipenuhi oleh para supporter sejak sore hari. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yang sudah subscribe ucapkan terima kasih. Karena sejatinya itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian, justru bisa menambah pahala, sekaligus membantu usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Menjelang laga FIFA Series yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis Jumat malam. Antusiasme tinggi terlihat dari ribuan pendukung yang datang dari berbagai daerah untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda. Sejak pagi, arus kedatangan supporter sudah mulai terlihat di sejumlah pintu masuk kawasan GBK. Mereka mengenakan atribut khas tim nasional seperti jersey merah shell hingga membawa bendera merah putih berukuran besar. Tidak sedikit pula yang datang secara berkelompok menciptakan suasana kebersamaan yang kental di antara para pendukung. Petugas keamanan dan panitia pelaksana telah bersiaga sejak siang hari untuk mengantisipasi lonjakan penonton. Pemeriksaan tiket dan barang bawaan dilakukan secara ketat demi memastikan kelancaran serta keamanan jalannya pertandingan. Hingga menjelang petang, situasi di sekitar stadion terpantau kondusif meski jumlah supporter terus meningkat. Salah satu supporter asal Bekasi, Rian, 24 tahun mengaku datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang. Ia bersama 5 rekannya sudah berada di area GBK sejak siang hari. Kami sengaja datang cepat supaya bisa masuk lebih dulu dan menikmati suasana. Ini pertandingan penting, jadi kami ingin mendukung penuh timnas, ujarnya. Hal serupa disampaikan oleh Dina, 29 tahun, supporter asal Tangerang yang datang bersama keluarganya. Ia mengatakan laga ini menjadi momen spesial karena jarang melihat tim nasional bermain melawan tim dari kawasan Karibia. Ini pengalaman yang berbeda. Kami ingin melihat bagaimana permainan timnas menghadapi lawan yang mungkin belum terlalu familiar, katanya. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis menjadi bagian dari agenda FIFA Series, yang bertujuan meningkatkan kualitas serta jam terbang tim nasional. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk mencoba berbagai kombinasi pemain serta strategi baru menjelang kompetisi yang lebih besar. Di sisi lain, para pedagang kaki lima turut merasakan dampak positif dari membeludaknya supporter. Berbagai jenis makanan, minuman, hingga pernak-pernik timnas dijajakan di sekitar stadion. Seorang pedagang kaos budi 35 tahun mengaku penjualannya meningkat signifikan dibanding hari biasa. Kalau ada pertandingan seperti ini pasti ramai. Banyak yang beli kaos atau sal buat dipakai di dalam stadion, ujarnya. Selain itu, pihak transportasi umum juga menambah frekuensi layanan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Sejumlah halte bus dan stasiun kereta di sekitar GBK tampak terpadati calon penonton yang datang dari berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya. Petugas pun dikerahkan untuk membantu mengatur arus penumpang agar tetap tertib. Menjelang waktu kick-off, suasana semakin semarak dengan nyanyian dan yel-yel yang menggema di sekitar stadion. Kelompok supporter mulai mengibarkan bendera dan menyalakan flir yang diawasi ketat oleh petugas sebagai bentuk dukungan mereka terhadap timnas. Energi positif dari para pendukung diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain di lapangan. Pelatih timnas sebelumnya menyampaikan bahwa dukungan supporter memiliki peran penting dalam meningkatkan performa tim. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh publik, diyakini dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Para pemain pun diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, pihak panitia tetap mengimbau para supporter untuk menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku di dalam stadion. Larangan membawa barang berbahaya serta menjaga kebersihan menjadi hal yang terus disosialisasikan. Kesadaran supporter dinilai menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pertandingan berskala internasional ini. Laga melawan Saint Kitts and Nevis juga menjadi ajang pembuktian bagi sejumlah pemain muda yang berpeluang tampil. Publik menaruh harapan besar agar generasi tim nasional berjalan dengan baik dan mampu bersaing di level internasional. Dukungan langsung dari stadion diharapkan dapat menambah kepercayaan diri para pemain muda tersebut. Sementara itu, atmosfer di dalam stadion diprediksi akan mencapai puncaknya saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Momen ini selalu menjadi salah satu bagian paling emosional dalam setiap pertandingan tim nasional, di mana seluruh supporter bersatu menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Hingga menjelang malam,
Antrian di pintu masuk stadion masih terus terjadi, namun tetap berjalan tertib berkat pengaturan yang baik dari petugas. Para supporter tampak sabar menunggu giliran untuk masuk sambil terus menyanyikan yel-yel dukungan. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga semata, tetapi juga menjadi momentum persatuan bagi masyarakat. Berbagai latar belakang supporter yang hadir menunjukkan bahwa sepak bola masih menjadi salah satu pemersatu bangsa yang kuat. Dengan tingginya antusiasme yang ditunjukkan para supporter, laga Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series malam ini diharapkan berlangsung meriah dan penuh semangat. Dukungan tanpa henti dari tribun diyakini akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka di lapangan. Semua mata kini tertuju pada Stadion GBK, menantikan bagaimana skuad Garuda akan menunjukkan kualitasnya di hadapan publik sendiri. Apapun hasilnya nanti, semangat dan dukungan yang ditunjukkan para supporter menjadi bukti nyata kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tim nasional Indonesia. Pemain Persija Jakarta Mauro Zijostra senang bukan kepalang dapat masuk ke skuad final Timnas Indonesia. Jadi dia bisa berusaha unjuk kualitas untuk skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Pemain berposisi penyerang itu masuk dalam 24 pemain untuk FIFA Series. Sebelumnya pemain itu masuk dalam 41 skuad profesional. Panggilan dari Timnas adalah sebuah kebanggaan untuk setiap pemain profesional. Hal itu pun dirasakan oleh Mauro. Selalu suatu kehormatan, terima kasih Tuhan, kata Mauro dalam story Instagram pribadinya. Sebatas informasi, FIFA Series 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 27 hingga tanggal 30 Maret tahun 2026. FIFA menunjuk 9 negara termasuk Indonesia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Saint Kitts Nevis, sedangkan Timnas Bulgaria melawan Timnas Kepulauan Solomon. Pertandingan pertama akan berlangsung di SUGBK pada tanggal 27 Maret tahun 2026. Pemenang di hari pertama akan melaju ke babak final. Sementara itu, tim yang kalah akan bertanding di perebutan tempat ketiga pada tanggal 30 Maret tahun 2026. Mauro Zijostra menembus skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Striker Persija Jakarta itu langsung mengungkap rasa bangga atas pencapaian tersebut. Pemain keturunan Belanda itu masuk dalam daftar 24 pemain yang dipanggil untuk ajang internasional tersebut. Sebelumnya dia hanya masuk dalam 41 nama skuad, sementara masuknya Mauro menjadi langkah penting dalam karirnya. Dia kini berpeluang tampil bersama skuad Garuda di level internasional. Panggilan ini menjadi momen spesial bagi Mauro. Dia mengungkapkan rasa syukur melalui unggahan di media sosial pribadinya, selalu suatu kehormatan, terima kasih Tuhan, tulisnya. Ungkapan tersebut menunjukkan kebanggaan Mauro setelah mendapatkan kepercayaan memperkuat Timnas Indonesia.